Kita akan masuk dengan pujian, inilah saat-saat indah kita bersama Tuhan ya. Kita masuk dengan pujian. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sekali lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Iya
Mari kita angkat suara kita, mari bermazmur bagi Dia. Dia mendengarkan pujian kita. Mari angkat tangan, angkat wajah untuk menyembah. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan para pendoa. Amen. Tuhan, terima kasih, inilah saat-saat yang indah kami bersama dengan Kau. Terima kasih Bapa, biarlah Kau pimpin acara kami ini Tuhan. Maka Kami tidak seberapa Tuhan, tapi kami percaya ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Sastra. Ya. Haleluya, terima kasih. Saya akan berikan firman untuk ibu-ibu yang sering di rumah, supaya tenang, supaya enak. Kalau sudah tahu, puji Tuhan. Tapi kalau belum, inilah firman setiap hari supaya rumahnya diurapi. Dari 2 Tawarikh, 2 Tawarikh 6, ya. 2 Tawarikh 6 ayat 18 sampai 20. Nah, ini yang sering merasa takut, khawatir, dan lain-lain. Saya akan bacakan firman-Nya. Ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 19. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu. Ini yang Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Ya, ini 20. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Ya, jadi tiap hari doakan rumah itu dengan ayat ini, supaya Roh Kudus atau Tuhan selalu melindungi kita, sehingga kita tidak melihat hal-hal yang aneh, yang menakutkan, yang serem, gelisah, dan lain sebagainya, sehingga kita akan bersukacita terus, happy aja. Happy biar sendiri tinggal, tenang saja. Ya, kira-kira itulah ya. Itu yang saya sampaikan. Masih ada lagi ayat
untuk rumah, yaitu di Raja-Raja. Nanti besok saya kasih. Untuk Raja-Raja itu lebih mantap lagi, di Tawarik 5 juga ada. Jadi selalu berdoa itu pagi-pagi doakan, atau malam doakan. Jadi kita merasa tenang terus dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu aja Pak Dani, silakan. Ya, selamat sore semua. Ini saya lihat Brother Rio sudah siap dengan gitarnya yang akan memberikan persembahan pujian. Ayo Rio, silakan. Nanti siap-siap Hansel, sudah siap Dita? Ya. Ya, silakan Rio. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada sore hari ini, dan saya akan membawakan lagu yang biasa kita dengar. Judulnya Yesus Jurumudiku. Mudah-mudahan semua tahu, bisa ikut-ikut. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu meminta, ku selalu berdoa, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Engkau jurumudiku. Ku tak akan goyah, ku takkan tenggelam. Yesus menopang hidupku. Yesus, Engkau ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku.
Thank you, Real. Thank you, luar biasa. Pujian yang sangat memberkati kita semua. Nah, ya, pujian dari Real sudah mengantar kita untuk masuk ke acara berikutnya. Sorry, batuk. Ya, tadi sudah pengantar dari Pak Sastra ya, bagaimana khususnya untuk para ibu ya yang sering merasa takut ya, itu sudah dikasih tips firman-Nya, dan mungkin hari ini kita akan sharing karena ya sudah banyak yang dijawab Tuhan ya. Tapi nanti kita akan berdoa ya, tapi juga nanti kita akan mungkin topik kita hari ini adalah bagaimana kita bisa merdeka dari rasa takut, ya Pak Sastra ya, merdeka dari rasa takut. Karena ya ini hubungannya kemarin dengan kemerdekaan ya. Jadi ya banyak sekarang khususnya para ibu-ibu yang merasa takut ya. Tapi sebetulnya merasa takut itu ada dua hal ya. Rasa takut yang positif itu adalah rasa takut sama Tuhan, itu wajib. Takut sama Tuhan itu wajib. Tapi yang kita mau bicarakan adalah bagaimana rasa takut yang sebetulnya yang menjadi suatu takut yang negatif di sini ya. Bagaimana justru dengan rasa takut itu kita akan menjauhkan kita dari Tuhan dan menjauhkan kita juga dari apa yang kita yakini ya. Karena ada dua tipe rasa takut yang membuat kita ini ya. Pertama yang saya katakan adalah takut sama Tuhan, itu adalah wajib, itu harus kita sebagai anak Tuhan itu takut sama Tuhan. Dan yang kedua ini adalah rasa takut terhadap keadaan, masa depan, penyakit, sama setan lah, apa segala macam ya. Ya, sore hari ini kita akan masuk ke situ, kita diskusi supaya bagaimana kita bisa merdeka dari rasa takut, ya. Begitu Pak Sastra ya. Ya, mungkin Pak Sastra bisa ini kasih ini dulu supaya bagaimana kita merdeka dari rasa takut. Besok saja, jangan sekarang. Jangan double-double. Besok ya. Oke. Ya, jadi ini pengantar aja kita untuk supaya kita bebas dari rasa takut, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita dalam kata firman Tuhan ya. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan ya, tapi roh kasih, roh ketertiban ya. Dan takut itu berasal dari setan atau iblis ya. Nah, hari ini kita akan mungkin diskusikan bagaimana tips-tips kita, mungkin pengalaman dari teman-teman ya. Ya, boleh disampaikan sore hari ini dari Bu Diana bagaimana ya, kita secara manusia ya, pasti ada ketakutan, itu normal karena kita sebagai manusia masih ada daging pasti ada rasa takut ya. Saya pun juga selalu juga akan pernah mengalami rasa takut itu ya. Oke, ya sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, mungkin dari teman-teman ada masukan dari Real, bagaimana Real? Ya, mana pernah rasa takut? Real? Pernah takut nggak? Dibuka mic-nya. Oke, sebagai manusia biasa sih ya, manusia berdosa pasti rasa takut ada. Takut kepada Tuhan dan takut pada diri sendiri, maksudnya masa depan begitu. Tapi itulah Mas, kalau kita masih manusia seperti tadi yang dikatakan Denny bahwa masih daging, jadi kedagingan kita masih ada. Memang kalau saya rasa takut kepada masa depan itu baru kemarin atau tadi saya dengar juga firman Tuhan dari Andi Simon bahwa jangan khawatir untuk masa depan. Jadi kita harus berpengharapan untuk masa depan kita. Walaupun memang saat ini penuh dengan masalah, terutama masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, ya itulah yang mungkin banyak dari kita semua yang merasakan itu.
Kalau saya memang masih merasakan bahwa masih takut ke masa depan ini, yaitu masalah keuangan gitu. Untuk ya memang anak-anak sudah pada kerja semua gitu, tapi saya juga hanya mengharapkan ya untung masih gak ada gaji pensiun gitu, karena masih perlu makan, masih perlu belanja gitu buat Ya, cucu atau buat anak-anak lah. ya, Real, kalau Karena boleh tahu, Ngana kalau nggak salah pensiunan dari perhubungan ya, apa PU ya, PU. dari PU ya. Oke. Memang orang pikir orang PU itu banyak duit. Tapi terus terang saya tidak seperti itu. Memang ada yang memang ada pegawai yang berani-berani, ya untunglah tidak ketangkap KPK. Kalau ada yang berani, untung tidak ketangkap KPK. Kalau saya dulu prinsipnya ya menjalankan pekerjaan saja yang saya alami, tidak pernah untuk mencari keuntungan di pekerjaan begitu. Karena mesti menjadi profesional sebagai seorang engineer, begitu. Jadi ya hidup biasa-biasa aja gitu. Memang terus terang kalau ada yang lain yang seperti saya katakan tadi, memang nekat-nekatan, ya banyak rumah, banyak mobil, tapi ya itulah mungkin apa ya, berkat mereka ya, jadi begitulah keadaannya. Jadi kalau saya sekarang ya pensiun biasa-biasa aja, cuma hanya mengharapkan gaji pensiun, tidak ada simpanan, tidak ada apa ya, tidak ada lagi umpamanya deposito apa, tidak ada, karena saya dulu prinsipnya bekerja saja, tidak ada makan untung, orang bilang tidak ada korupsi. Pertama kepada Tuhan. Jadi begitu mungkin kesaksian Ya, saya. oke. Ya, itu sama dengan Pak Sastra itu juga ya. Pak Sastra juga hanya dari pensiunan aja ya Pak Sastra ya, tapi Ya, betul. nggak usah khawatir ya. Ya, jangan khawatir Pak, jangan. Pak Riel sekarang usia berapa Pak? 64. Oh, tua saya Pak, saya 71. Nah, Saya juga pensiunan BUMN. Saya pernah di beberapa BUMN, ada 4 BUMN. Tapi sama dengan Pak Riel. Teman-teman saya yang pejabat-pejabat sekarang itu, grup saya dulu ada 30 ya, 30 orang lah yang dipromosikan. 15 sudah mati, Pak. 15 sudah mati, terusan ada 4 masuk penjara, tapi tak saya sebutkan namanya. Ada bos besar juga masuk penjara, dia 800 miliar, malah tetangga saya. Nah, saya kalau mau Pak Riel, kalau saya mau ya, di Limun ini saya bisa beli separuh Pak. Dulu kalau saya mau. Saya selalu ada di tempat yang basah. Selalu saya ada. Tetapi sama dengan Pak Riel, sama hidup dengan pensiunan, tidak punya deposito, tetapi saya tidak pernah pensiun Pak. Saya pensiun, saya kerja terus sampai sekarang. Tapi tidak banyak dapatnya ya. Saya pensiun tahun 2005, terus saya diangkat lagi di salah satu departemen tenaga kerja, di situ 3 tahun, terus saya selesai diangkat lagi di salah satu departemen Raja Wali, saya sebut aja sedikit apa-apa. Kemudian setelah itu saya diangkat lagi di Garuda, kemudian terus di Depnaker, terus terakhir sudah itu di broker. Sekarang saya di salah satu teman Full Gospel. Jadi saya tidak pernah pensiun Pak. Mungkin kalau saya mau Pak, sekarang juga ada nawarin salah satu perusahaan besar, tetapi karena perusahaan itu banyak main-mainnya, saya nggak berani. Saya lebih baik yang teman Full Gospel, tapi jujur, sangat jujur, rohani. Oh, di situ. Sampai sekarang puji Tuhan saya tetap masih bekerja. Umur 71.
Haleluya. Haleluya. Tapi, Ya. sedikit-sedikit tapi Oke. tidak apa-apa. Ya. Nah, Kita ini boleh melayani. dari ini saya ke Bu Diana nih. Ibu Gembala gimana? Punya rasa takut? Ya bagaimana? Silakan Ibu Diana. Ya, hamba-hamba. Shalom semuanya, para hamba-hamba Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Pasti kita semua tahu, ketakutan itu atau rasa takut itu sangat manusiawi sekali. Tetapi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita diberikan vitamin 1 hari 1 tablet. Di dalam Alkitab ada 360, di mana pesan Bapa dan juga pesan Yesus dalam perjanjian baru, jangan takut, jangan takut. Jadi 1 hari ada vitamin, jangan takut. Tapi kenyataannya ketika saya pernah sampaikan, saksikan 12 tahun kami bangkrut, apa yang kami kumpulkan, back tanker semuanya lenyap. Tadi pujian dilantunkan Bro Ril itu, saya sempat bawa penyanyinya ke Belanda. Makanya saya suka sekali tengah badai. Nah, lagi senang-senang bikin show di sana, Bro Ril, saya membawa Konima Mahit almarhum, Uta Limkamahua, Yopila, terus kalinya. Yang saya kumpulkan ditiup sama Bapak, hanyut, habis. Oleh sebab itu, benar kata hambanya Bro Mande, kita lebih utama takut akan Tuhan. Ketika kita kelimpahan berkat, kenapa kita memiliki rasa takut? Karena kita tidak melekat erat dengan Roh Kudus, dengan Sang Firman, atau ya sedikit saya bagi bahasa Arabnya khoimah. Ketika kita melekat dengan Roh Kudus menghadapi tantangan apapun, pasti ketakutan itu kita bisa kalah dengan iman. Saya juga alamin hal itu, apalagi masa-masa pandemi sekarang. Tentu dengan apa saya gaji karyawan saya, baik di daerah-daerah lebih kurang 56 orang. Belum anak cucu, belum jemaat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pikir takut, lama-lama stres bisa meng. Dan Roh Kudus kuatkan saya. Roh Kudus kuatkan saya 12 tahun kami dalam padang gurun kekeringan, hilang semuanya. Hanya sisa rumah dengan ruko yang akhirnya saya menyerah, hands up. Tuhan, biar ini jadi musola saya. Bersama keluarga, rumah doa. Dan akhirnya menjadi gereja, puji Tuhan. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan saya bisa lewati. Kalau Tuhan tolong saya bangkit lagi, istilahnya bisa melewati badai yang luar biasa itu. 12 tahun itu nggak main-main. Karyawan kami 7 tahun bahkan gaji buta, tetapi saya bisa lewatin. Saya yakin tahun lalu Tuhan tolong, tahun ini, tahun ke depan pasti Tuhan juga tetap tolong. Itu. Dan ketakutan sebagai seorang ibu rumah tangga atau manusia atau wanita lah ya, saya alamin itu. Saya pernah saksikan ketika terserang COVID 1 bulan lebih. Pak Tua ada di Rumah Sakit Mitra, bibinya juga ada di Wisma Atlet, saya bersama putri bungsu di atas. Jadi kalau putri bungsu saya belum pulang, saya ketip sendiri, semua lampu saya nyalakan, semua orang saya teleponin, Bunda Jenny, Bunda Yun, semua pokoknya teman-teman saya teleponin, nggak tahu habis pulsa berapa. Jadi saya temukan di sini, kalau kita bagaimana mematahkan, mengalahkan rasa takut, banyak berdoa, banyak menyembah, dan banyak menggali firman Tuhan, isi terus dengan merenungkan firman Tuhan, angkat lagu pujian, penyembahan. Waktu saya di kamar seorang diri 1 bulan isolasi, saudara terkasih dalam Tuhan, saya belajar, saya suka dari kecil Umi Abah, saya suka cerita tentang Nabi Daud. Daud menghadapi Goliat. Kalau Goliat itu gambaran masalah, di dalam Al-Quran disebut Jalut. Kalau menghadapi Goliat atau masalah yang besar, kalau kita lihat Goliatnya, kita takut. Tetapi saya diajar oleh mama saya, lihat di atas Goliat, di atas kepala Goliat ada kuasa Allah Ibrahim, Allah Bapa Surgawi yang lebih dahsyat, lebih kuasa. Itu sebabnya setiap saya menghadapi tantangan, saya mengalir saja. Mau ada kepala ikan yang colo-colo atau sambal roa kerupuk, makan saja. Yang penting kita kenyang. Orang Ambon Manado bilang, di meja makannya tidak apa-apa, kumpul anak istri gandeng tangan berdoa. Bahagia, lihat tidak pelototin, nanti ada kok yang kirim ketok-ketok. Itu. Jadi saya lewatin itu semua. Sekali lagi yang pertama,
kita harus melihat di atas masalah, yaitu Goliat-Goliat kita, ada kuasa Allah. Yang kedua, saya belajar bagaimana Daud itu seorang pemberani. Dia bisa merobek, bukan saya mengkhotbahi sebagai ibu gembala, tidak, tapi saya belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang jelas, not just the legend, bukan dongeng. Mungkin kalau kesaksian dari mohon maaf ini pengusaha hebat yang contoh soal lah ya, almarhum Bapak Ciputra bla 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 ya, ketika saya kalau mendengar banyak hal tentang orang-orang yang telah dipulihkan, itu juga memberkati kita. Tetapi yang ada di Alkitab itu jelas-jelas benar-benar tantangannya jauh lebih berat, seperti Moses. Dan yang kedua tadi, saya mendapat kesimpulan ketika Daud menghadapi peperangan di musuh, sekian banyak musuh, dia bertanya kepada Bapa, kepada Adonai, apa yang harus saya berbuat? Balik kanan, serang balik dan kejar musuh melawanmu. Oleh sebab itu, saya rindu ibu-ibu LOF dan semuanya tim pendoa yang saat ini kita sedang bersekutu bersama, kejar dengan doa kita masalah itu. Kejar dengan doa, dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi kita tidak boleh lari dari kenyataan. Yang ketiga, saya lihat banyak hamba Tuhan menopang kita dalam doa itu sangat-sangat alkitabiah dan sangat bagus daripada minta pendapat, khususnya ibu-ibu muda. Ya, saya sudah tidak muda lagi, saya sudah 60 tahun. Kadang-kala kalau mengalami masalah, suka curhat, sharing kepada alamat yang salah. Mungkin orang tidak seiman, atau juga sama-sama PIF ya, perkumpulan istri-istri frustasi. Saya pernah menjadi ibu yang muda, kumpulan teman-teman ibu-ibu yang hobinya ke mall, pergi Jakarta, Singapura, saya buat kayak Jakarta, mohon maaf, dapur, ruang tamu, Pak Tua belum pulang, saya sudah ada di rumah. Itu ya masa lalu yang hanya mencari kesibukan, tapi sesungguhnya itu tidak bermanfaat sama sekali. Saya sekarang lebih senang duduk sama jemaat dan juga dengan sahabat-sahabat pendoa sekarang. Jadi yang ketiga, hamba-hamba Tuhan itu kita sangat-sangat butuhkan untuk kita lebih mendekat lewat para senior atau lewat bapak rohani, ibu rohani, kakak rohani, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita salah gaul akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi satu hal, ketika kita menghadapi tantangan, mungkin hamba Tuhan juga pasti punya masalah, namanya manusia. Tuhan merindukan kita duduk diam sendiri, berkomunikasi secara pribadi, membangun jembatan intimitas dengan Roh Kudus. Dan itu saya alami banget, sangat saya alami. Dan rupanya untuk mengalahkan ketakutan, ketika saya 1 bulan di dalam kamar itu, Roh Kudus bentuk saya, mau didoakan pendeta Gilbert kayak tangannya topang tangan atau topang kaki, semua dari mindset kita. Kita yang harus we have to change our spiritual mindset kita. Aku tidak boleh takut, aku tidak boleh takut, aku tidak boleh takut. Kalau kita yang mengandalkan pendeta, itu juga kadang-kala Tuhan pencemburu. Jadi semuanya kita yang mesti merubah mindset kita bahwa Jesus never leave us. Segitu Bro Mandi. Thank you, Diana. Jadi istri gembala juga bisa takut ya. Haleluya. Jadi semua tidak ada yang kebal sama takut ya. Oke, kita dengarkan dulu nanti di akhir acara nanti Pak Sastra bisa kasih kita arahan ya. Oke, Ibu Jenny ya, silakan Bu Jenny. Ibu Jenny takut nggak? Ibu Jenny. Ya, bersyukur, berterima kasih dalam keadaan pandemi seperti ini. Memang ya, semua saya mengalir aja, saya katakan Tuhan, saya takutin, tambah saya stres, tapi saya berjalan bersama Tuhan Yesus aja. Makanya saya doa aja, ikut doa lebih baik. Jadi kita memperoleh kedamaian, kekuatan, penyertaan Tuhan. Iya, benar, di dalam doa ada kekuatan yang dahsyat dan ajaib. Dulu saya sebelum di dalam Tuhan, saya tuh orang paling penakut. Ngadepin apa semua, saya dibilang dari adik saya tuh paling berani, itu yang kemarin Sioni itu orang yang paling superwoman, paling super, benar-benar semuanya super.
saya tuh bertolak belakang dengan dia, karakternya. Saya tuh paling penakut. Saya kalau ke rumah orang meninggal pun saya paling takut. Maaf aja daya dulu saya nggak berani. Bener-bener saya nggak berani. Di waktu saya tidur juga saya nggak berani kalau saya habis ke tempat orang meninggal. Apalagi di dalam rumah sendiri saya takut. Bener-bener saya penakut banget. Tapi adik saya itu yang kemarin itu ikut, dia berani sekali. Nenek saya habis meninggal, dia pakai ini ya, pakai baju putih, dia ikut semua, dia loncat-loncat dari kamar dia, dari kamar nenek saya. Dia itu emang orang yang paling berani, berbeda dengan saya. Tapi sekarang begitu saya di dalam Tuhan, saya kenal Tuhan, ya, itu roh ketakutan itu ke tempat orang meninggal, apa semuanya, ke kamar mayat, itu hilang sendirinya karena roh yang di dalam kita lebih dahsyat, lebih ajaib. Jadi ada perbedaan sangat nyata sekali di dalam kita mengenal Tuhan dan belum di dalam Tuhan. Memang roh ketakutan itu mencekam kita sampai membelenggu kita. Tapi begitu di dalam Tuhan, Tuhan benar-benar dahsyat, ajaib sekali. Sekarang saya ke rumah orang meninggal, ke kamar mayat, semua. Ya Tuhan kasih keberanian, puji Tuhan, luar biasa, haleluya. Di dalam menghadapi apa tantangan, juga kita lebih kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Iya. Iya, kita dengarkan dari Pak Haryadi nih. Pak Haryadi, dokter. Ya, Pak dokter juga. Mungkin Pak dokter dibuka, Pak dokter Haryadi. Ya. Ya, Pak dokter, kalau takut disuntik aja ya dokter ya. Ya silakan Pak dokter. Ya, ini ya. Apa ya? Saya nggak pernah takut tuh ya. Dulu waktu masih jadi dokter di itu, ngadepin siapa juga nggak pernah takut gitu. Jadi saya bilang, saya kenapain masih takut? Kalau ngadepin misalnya ngadep polisi ya gitu ya. Polisi itu kan suka macam-macam. Saya bilang, ini saya dokter lapas nih, saya bilang. Oh iya Pak, ini baru atau apa, saya bilang, saya kalau ada apa-apa saya minta ngadep komandan ya, saya bilang. Kalau ngomong sama bawahan kan suka ya dia galakan dia gitu. Kalau sama komandannya kan bisa lebih enak gitu ya, karena dia lebih kan tingkat pendidikannya kan lebih tinggi gitu ya enggak. Jadi kalau ada apa-apa juga saya juga nggak pernah takut. Kalau ada apa-apa juga dulu saya masih aktif jadi jadi dokter PNS gitu. Kemana-mana saya urus sendiri, apa-apa juga ya, ngurusin sertifikat, ngurusin apa gitu semuanya. Urusnya sendiri, saya tak langsung aja gitu. Jadi nggak mau, kalau adik saya tuh takut, dia bilang, ngapain ngurus capek katanya. Udah aja kasih duit suka kalau bener ngurusnya ya enggak. Kalau kita yang ngurus sendiri kan apa-apa juga beres dah gitu ya, enggak usah takut kenapa mesti takut ya enggak. Aku dipersulit kan, ada istilah kalau di ini kan di mana aja kita berurusan. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah katanya, ya enggak. Tapi tanyain, saya suka selalu ini, saya bilang, ini berapa lama atau apa? Ya kalau ngurus apa-apa ini, harusnya berapa? Mana ininya? Ya enggak. Kan ada SOP-nya tuh, ini segala macam, ya enggak, pasti ini. Akhirnya kan, ya udah, enggak dipersulit deh. Akhirnya saya bisa jalanin semua apa yang kelihatannya susah gitu. Tapi ya saya juga saya mesti menyertai Tuhan kan Immanuel, Tuhan beserta kita selalu. Kita selalu doakan, Tuhan sertai saya, Tuhan saya mau ini ngadep ini, ada apa gitu ya. Jadi nggak ada lagi lah rasa takut gitu ya. Jadi karena Tuhan beserta kita ya, Tuhan memelihara kita ya. Jadi
saudara ingat deh, kita ini dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kasih anugerahnya kepada kita luar biasa ya. Jadi kita harus tetap takut akan Tuhan ya, juga nggak usah takut kepada manusia ya, nggak ngadepin apa-apa gitu ya. Biasanya ya itu Tuhan menyertai kita sekalian. Oke. Haleluya. Iya. Amin. Jadi dalam mengatasi rasa takut itu adalah tinggal tenang ya di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tinggal tenang ya, jadi Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami ketakutan ya. Tetapi kita lihat pada waktu dia mengalami ketakutan itu, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa ya. Karena dengan doa, tinggal dalam hadirat Tuhan, kita bisa tinggal tenang. Ya, oke, kita dengarkan pujian dulu sebagai selingan. Nanti kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Mungkin kami lemah, mungkin kami tidak kuat, tapi kami mau datang padamu, berserah penuh padamu, dan kami temukan ketenangan di dalam-Mu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
sekarang giliran Dita ya. Dita, kamu mungkin yang paling mungkin lagi rasa takut ya, ditinggal oleh suami, kekasih, Brotinus ya. Silakan, Dita. Kalau Sebentar, tadi nanti kan saya kasih cerita tipsnya Bunda ya. Jenny, Sebentar. Nanti saya kasih tipsnya untuk menghilangkan takut. Ya, jadi kita dengerin dulu dari Dita, dari Bu Tina, Ya. nanti Pak Surya, nanti habis itu Pak Sastra kasih tipsnya. Oke. Dita memang perlu banget tips. Tadi dengar dari Bunda Jenny cerita kalau dulu Bunda takut ke rumah orang mati gitu ya. Dita pun begitu. Ada dari adik meninggal, dari oma, suami pertama, temen, ataupun yang ada di Facebook kan suka masukin foto tuh. Ada yang meninggal. Pokoknya langsung Dita tutup mata, Dita langsung scroll ke atas. Dita mau lihat. Kalau ke rumah duka, maju ke depan, pas di kaki peti, saya mundur selangkah. Saya nggak mau pokoknya ngelihat mukanya. Saya datang tapi Dita nggak mau lihat mukanya. Pokoknya di Facebook juga, kan Facebook saya, Facebooknya almarhum ya. Jadi banyak teman-temannya dia juga. Yang terakhir tuh almarhum Babes ya, meninggal. Sampai dia bilang gini, sampai pas lagi saya lihat, langsung saya tutup tuh mukanya, fotonya saya langsung kasih ke dia. Tapi ini siapa nih temen lu yang meninggal? Saya bilang gitu. Ngapain sih foto orang meninggal taruh-taruh di sini, bikin takut aja, saya bilang. Pokoknya itu ketakutan sampai sekarang juga. Waktu masih ada almarhum, kita juga sempat ngobrol gitu ya. Kan dia takut, dia tahu banget kita penakut. Terus dia bilang gini, ini cuma candaan doang sih saya sama dia. Dia bilang, terus gimana kalau nanti saya meninggal duluan, nanti kamu temenin saya nggak di sebelah peti? Dia bilang gitu. Sampai saya bilang gini, aduh Pi, untuk satu ini mas saya bener-bener deh, maaf, aku bilang gitu, nggak mau, aku bilang gitu. Temenin sih temenin, tapi aku nggak mau lihat muka, aku bilang gitu. Untuk satu ini maaf banget, aku bilang gitu. Sampai ngomong begitu, bener deh. Aduh, rasanya gimana ya? Ketakutan karena nggak bisa tidur gitu Bun. Terlalu terbayang-bayang terus. Memang siapa sih yang mau nginget yang jelek-jelek itu? Dita nggak mau. Selalu Dita berdoa, Tuhan, saya mau ke rumah duka nih, jangan sampai ganggu tidur saya tolong saya selalu bilang. Tapi kenapa rasa takut itu tuh saat masuk ke rumah duka, ini kaki udah gemeter, udah ngedrendek, udah ketakutan duluan. Pas diajak kan selalu sama yang berduka kan, sama keluarganya diajak kan, ayo mau lihat katanya gitu. Kalau Brotinus tuh selalu, ayo Mi lihat gitu. Ya udah lu maju duluan, saya di belakang, saya bilang gitu. itu sebenarnya. Terus sama suara-suara yang kemarin udah saya cerita begitu ya. Jadi memang perlu banget sih memang untuk Dita untuk selalu sadar gini, nggak perlu takut gitu sebenarnya. Tapi sampai sekarang Dita juga kayaknya pengennya rumahnya rame terus gitu, nggak mau sepi. Tadi aja ditinggal nih, Grace sama Hansel pergi nganter ayam nih ke rumah saudara. Sebentar sih, tapi rasa saya kok lama banget nih perginya, kagak pulang-pulang. Saya bilang, saya sendirian di rumah sampai pengen hujan, sampai saya bilang gini, kok lama banget sih Ci pulangnya? Mami ini sendirian, pengen mandi sendirian di rumah gitu. Duh, sampai Dita kunci, tapi akhirnya TV Dita nyalahin, lampu semua nyala dari depan sampai belakang. Sampai kamar mandi semua nyala. Kan Dita bilang, aduh pokoknya. Tapi emang Dita beruntung kalau punya suami tuh dia orangnya enggak, aslinya almarhum itu orangnya
iseng, terus suka ngagetin gitu. Saya buka pintu kamar mandi, dia tuh suka gini, gitu tuh, suka nongolin mukanya gitu. Itu suka bikin saya itu jantung gitu, rasanya saya pengen kopokin itu mukanya, bikin kesel gitu. Udah tahu istrinya penakut, ngapa sih suka begitu. Nah akhirnya tuh sampai saya makan terakhir, saya bilang gini, lu mau ya gini lo mati buru-buru, ditakutin begitu terus. Akhirnya dia berhenti tuh. Nah pas di kamar mandi tadi saya mandi, si Hansa belum pulang, saya sampai berdoa gini, Tuhan jangan kasih lihat saya apa-apa, jangan kasih dengar saya apa-apa gitu. Sampai saya kaget, tapi Mami mandi dulu ya, jangan kagetin Mami ya. Sampai saya ngomong gitu, Bun. Aduh, kayaknya gimana ya? Minta itunya, tipsnya gitu biar Iya. enggak ketakutan. Oke. Ya. Berikutnya bisa Febe, nanti habis itu Bu Tina ya. Febe. Ya. Kalau saya waktu tadi kan bicara mengenai mayat ya, yang udah meninggal tahun 92-an kan, itu saya diajak sama teman saya, rumah meninggal. Nah, saya nggak berani mau lihat. Nah, sejak itu saya lihat itu, saya nggak bisa tidur sama sekali. Jadi kayak ngebayang-bayang wajahnya itu Oma. Nah, jadi kalau diajakin ke rumah duka, aku tanya, udah ditutup belum petinya? Kalau udah ditutup aku mau datang, tapi kalau masih belum enggak deh, nggak usah aku lihat-lihat gitu loh. Nah, jadi tuh rasa takut, karena kalau aku ngelihat mayat, malamnya saya nggak bisa tidur gitu loh. Tapi ya puji Tuhan, sekarang ini saya nggak takut ngelihat mayat, karena udah ngalami saat ditinggal orang tua, kakak, suami. Jadi rasa takutnya itu udah hilang gitu loh. Udah berani, mau kita liatin deketin juga nggak apa-apa, malam juga tetap aja kita bisa tidur. Itu sih kalau yang mau masalah. Oke. Boleh aku kasih kesaksian? Ya, boleh. Boleh. Aku kena cuci darah, racun kan tinggi sekali. Terus dia selalu ngigo. Selama hampir 1 bulan dia ngigo dan dia selalu kayak ketakutan dan suka nunjuk-nunjuk di kamar rumah sakit itu, suka tunjuk-tunjuk tuh gitu kan. Nah, tapi aku cuma bilang, Papa harus usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu pergi gitu loh. Jadi, tapi tetap aja dia masih ngerasa ketakutan gitu. Nah, suatu kali di 2012 akhir, udah mau masukin ke 2013, saya cuman ada mama sama papa, yang lain-lainnya pada pergi tutup tahun. Biasanya mereka kumpul-kumpul sama teman, saudara. Nah, kita cuman ada bertiga. Saya cuman bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil Papa saat ini, saya belum siap, ya. Tapi sebelum Tuhan panggil, saya mohon selamatkan jiwanya dulu supaya dia lebih kenal lagi sama Tuhan gitu. Memang Bapak udah Kristen, tapi ya begitu-begitu nggak datang pergi gitu ke gereja, enggak gitu. Nah, setelah itu udah tiba-tiba udah beransur-ansur, udah ngigonya udah terlalu ini ya, karena udah cuci darah, jadi udah berkurang. Nah, setelah dia udah sadar, saya selalu rekam dia tuh, apa yang dia ngomong tuh rekam gitu kan. Setelah dia sadar, dia bisa bilang begini, saya waktu itu dililit ular. Dia badannya itu setengah udah dililit ular. Nah, terus dia bilang, terus ada orang tinggi besar, dia yang nolongin saya, yang angkat tuh ular itu, lilitan itu dia angkat gitu kan. Nah, setelah itu dia udah sadar gitu loh. Terus aku tanya, tahu nggak Pak itu siapa? Aku bilang itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama Papa. Jadi Papa kasih keselamatan gitu loh. Maksudnya Tuhan Yesus tolong. Kalau enggak kan Papa mati dililit ular. Nah, akhirnya ansur-ansur baik, puji Tuhan ya, Papa saya sadar gitu kan, udah nggak ngigo-ngigo lagi, udah nggak apa
apa lagi. Nah di situ saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan saya belum siap untuk ditinggal, selamatkan jiwanya dulu gitu loh. Makanya kemarin omku sakit juga, saya bilang Tuhan selamatkan dia belum mengenal Engkau, ya kan. Nah sebelum dia kena COVID itu saya juga berdoa, cuman kita hanya berdoa bilang Tuhan saya sayang mereka karena mereka belum kenal Tuhan, ya kan. Tiba-tiba dia kena COVID. Tapi kemarin aku tanya dia gimana kabarnya, udah nggak apa-apa ya, puji Tuhan lah, gitu loh Pak Dhani. Oke. Makasih. Iya. Ya. Berikutnya Ibu Tina, kalau ini Pak Surya juga boleh ngomong nanti, habis itu Pak Sastra ya, kasih tipsnya ya. Oke. Ibu, ya Bu Tina. Buka mic-nya Bu Tina. Mic-nya dibuka. Saya dikit aja yang ngomong. Kalau menurut saya memang benar Pak Dhani bilang takut itu ada dua macam, yaitu takut yang positif, takut sama Tuhan. Ya takut yang negatif ya itu. Saya sebetulnya bukannya takut bagaimana ya. Saya sih nggak takut akan apapun, nggak takut gitu beneran. Cuman saya takut itu iseng gitu. Kalau sendiri saya merasa sulit. Dari dulu tuh saya nggak pernah tinggal sendiri. Selalu saya waktu kecil saya kan punya saudara 4, jadi mereka gitu, ada cici, ada dede, jadi bareng-bareng gitu. Terus waktu gede saya tinggal juga sama cici saya sekamar sampai dia udah married. Terus saya tinggal sama adik saya sekamar. Nggak pernah saya sekamar sendiri tidur tuh, nggak pernah. Juga terus married ya, masih muda juga saya udah married sama Pak Surya. Udah deh saya selalu berdua. Jadi sekarang tuh kebiasaan buruk saya, kalau saya ditinggal sendiri saya nggak berani, saya takut. Jadi kalau misalnya Pak Surya lagi pergi, saya ada di ruang depan, saya diem di ruang depan, nggak berani saya masuk ke dapur pun nggak berani. Jadi saya diem aja di situ, mau apa sampai Pak Surya balik lagi baru saya bisa. Nah ketakutan saya di situ. Tapi kalau takut positif, saya memang didik anak-anak saya itu untuk takut sama Tuhan. Saya didik mereka buat takut sama Tuhan. Seringkali saya bilang, kalau mama bisa lihat kamu sebatas mata mama bisa lihat. Misalnya di rumah ini mama bisa lihat. Tapi kalau udah keluar, mama nggak bisa ngelihat. Tapi ada Tuhan loh matanya. Selalu ngeliatin kamu di mana kamu ada. Jadi hiduplah dengan benar, hiduplah dengan taat, hidup dengan takut. Dan mereka itu taat. Benar-benar sampai teman-temannya juga, mama-mama teman anak-anak saya tuh, biarlah mereka bergaul sama John aja, jangan sama teman-teman begitu. Atau yang teman-teman Tony juga begitu, udah sama Tony aja, nggak boleh sama orang lain. Karena mereka tahu anak-anak saya, bukan saya nyombongin nih, anak-anak saya takut sama Tuhan, taat sama Tuhan gitu. Itu aja. Cuman memang kebiasaan buruk saya itu takut, sampai saya tuh udah berpuluh kali ngomong. Saya ngomong sama Tuhan juga gini ya, Pak, kalau bisa nanti kalau misalnya boleh diminta, saya dulu mati. Saya nih Tina dulu mati, baru Papa. Karena kalau Papa dulu, saya sendiri. Bagaimana? Nah, saya tidur sendiri rumah saya, ya lumayan lah gitu, gede juga. Saya tidur nggak berani. Saya masa tidur sama pembantu saya suruh tidur sama saya di kamar. Kan nggak mungkin. Nah itu sampai detik ini pun Pak, saya tuh kalau ditanya sama orang, saya dulu yang mati. Kenapa? Kok kamu mau minta mati duluan? Iya benar. Jadi saya nggak takut kena mati Mas. Tinggal sendiri saya takut. Rumah orang meninggal nggak takut, saya ngeliatin mayat nggak takut. Cuman saya kalau ditinggal sendiri saya iseng, saya takut. Nah itu gimana tuh? Itu saya tahu persis, bukannya setan ada deket-deket saya, enggak. Bukannya kalau Pak Surya pergi setannya datang godain saya, enggak. Cuman pikiran di otak gimana cara ngilanginnya? Ayo, tolong. Teman saya juga ada yang seperti saya. Dia didoain sama satu hamba Tuhan. Begitu habis didoain, pikiran takut aja gitu sendiri, enggak. Dia bisa tinggal di rumahnya berbulan-bulan tuh sendiri aja bisa. Iya. Saya mah bisa pingsan 7 hari kali kalau ditinggal berbulan-bulan sendiri, benar. Bu Tina. Apalagi malam siang pun saya takut gitu.
Iya, Yang Bu gitu Tina. aja Pak Dani. Ya, kalau saya bilang itu sih Bu Tina tuh karena terlalu sayang sama Pak Surya, jadi nggak bisa, maunya kayak nempel terus kayak perangko gitu. Bukannya terlalu sayang, itu kejelekan di hati saya, itu begitu. Bukan kejelekan, itu bagus itu. Oke, Pak Surya ngomong dong. Ini Pak Surya ngomong. Namanya orang lain. mohon maaf, saya boleh izin live duluan. Oke. Oke, Silakan Bu Diana, silakan. Tuhan berkati semua. Berkati. Shalom semuanya. Oke, thank you. Ya. Apa ya, saya nggak ada yang takut sih kayak. Hari depan takutnya masa depan. Ya paling berharap sama Tuhan aja lah, itu aja Pak. Kalau saya cuman berharap sama Tuhan, udah ada, jadi ketakutan nggak ada. Pak Surya orangnya nggak penakut Pak. Dia kalau malam-malam misalnya ada sesuatu di bawah, dia turun ke bawah. Kan kita tidur di lantai 2. Dia turun di bawah sendiri. Saya disuruh turun sendiri. Nggak berani. Iya. Iya, itu jadi itu karena saya bilang itu Bu Tina, Ibu siapa tadi itu karena terlalu lengket dengan Pak Surya, jadi makanya ya udah ketergantungan sama Pak Surya. Oke, ya. Gosnya ajak saya selalu. Iya, itu bagus, positifnya itu ya begitulah. Ya Bu Jenny ya. Ya, ya silakan Pak Sastra. Ya, kita sudah dengar banyak. Saya bicara secara alkitabiah. Secara alkitabiah kemarin sudah dijelaskan segala sesuatu yang mengakibatkan kita kurang happy, ketakutan, kekhawatiran. Yang pertama harus konseling. Kan dikatakan bahwa orang percaya kelihatan hidupnya ke gereja, melayani, sukacita, memberi, dan lain sebagainya. Tetapi belum tentu dia sudah hidup di mata Tuhan. Kita bilang kita hebat. Di mata Tuhan belum tentu kita hebat. Itu harus ada konseling. Kedua, dengan bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita tidak akan pernah takut. Tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Kalau kita bersyukur, bisa mengucap syukur kan ada. Bersyukur terhadap salah hal. Kita tidak akan pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah ada apa-apa. Nah, kemudian kita harus menjadi, kalau saya terjemahkan, to be believed in full holiness. Jadilah orang percaya yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus penuh luber berkarya dalam hidup kita, semua apapun bisa dimusnahkan. Jangan cuman khawatir, takut, segala macam. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah semua ke rumah saya. Saya jam berapa saja, kadang jam 2, jam 1, saya keluar ngurapi rumah setiap hari. Di belakang saya urapi jam 12, di luar saya urapi jam 1. Jam 1 saya keluar ngurapi setiap malam. Juga di atas saya urapi semua rumah. Jadi kalau merasa rumah Anda, rumah Bapak Ibu harus diurapi setiap malam dengan minyak yang sudah didoakan. Markus 6:12 ayat 13, kuncinya di situ. Kalau sudah lakukan itu, saya yakin tidak akan pernah merasa ketakutan, khawatir, kesepian, dan lain sebagainya. Nanti dibaca di Yohanes 14, di situ didapatkan Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah Parakletos. Dia menghibur, dia mengingatkan, dan dia menolong. Waktu kita kesusahan, kita minta tolong sama Roh Kudus, dia akan tolong kita. Waktu kita ketakutan, Roh Kudus, kita berbicara dengan Roh Kudus, dia akan menghibur kita. Waktu kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan, dia akan mengajar kita, menasihati kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mendapatkannya, berserulah. Kan ada Yeremia 3:33 itu berserulah di situ. Ingat, to be believer in full holiness. Jadilah orang
percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, itu semua musnah. Tidak akan ada lagi. Saya sebutkan sedikit saja. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saya bacakanlah, ciri-cirinya adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya memiliki keberanian baik dalam pelayanan maupun dalam tingkah lakunya. Dia tidak akan pernah merasa ketakutan. Itu artinya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi banyak kalau pertanyaannya, terus orang yang tidak percaya apakah dipenuhi Roh Kudus, itu berbeda. Kita bicara tentang kekristenan. Kalau orang lain, ya orang Muslim atau yang lain, dia nggak pakai Roh Kudus, mungkin aja dia sakti. Kayak saya dulu, saya nggak pakai Roh Kudus, tapi kan saya punya jimat. Kemanapun saya tidak pernah takut. Ya, tetapi kita kan tidak begitu. Ya, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus memiliki keberanian. Kalau mau dibaca Kisah Para Rasul 2 ayat 14, di situ dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Petrus itu orang yang penakut dulu, tetapi karena Roh Kudus berkarya, dia tidak pernah takut. Kalau sama orang mati, saya pun juga takut. Dulu saya tidak berani lihat orang mati. Kalau sekarang tidak pernah takut saya. Ya begitulah. Kenapa? Peliharalah supaya Roh Kudus ada dalam hidup kita, penuh berkarya. Bagaimana supaya hidup kita Roh Kudus penuh berkarya? Ya jelas, kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya kita fokus, terus mengucap syukur, itu kuncinya. Jangan lain-lain, itu saja. Kemudian ciri orang dipenuhi Roh Kudus ialah sebentar ya. Dia pasti diberi kuasa. Nah, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia diberi kuasa. Orang yang diberi kuasa tidak akan pernah takut. Ya, nah Ibu Dita ke kamar mandi takut, Dita aja takut. Aduh, coba bayangin tinggal di rumah saya, waktu pohonnya di belakang. Itu pohonnya berapa biji kayak hutan lebat itu. Saya aja kalau ditanya orang datang, takut nggak Pak? Saya bilang, saya nggak takut. Kenapa? Kalau rame-rame mah nggak takut. Saya sendiri pun nggak takut. Rumah segede ini bisa bayangkan Ibu Dita, di lantai atas nggak ada manusia, di belakang, di depan. Ya, di situ. Karena Roh Kudus sudah berkarya. Roh Kudus kalau berkarya tidak ada pernah dalam ketakutan. Ingat, kalau kita masih ketakutan, maaf, berarti Roh Kudus yang ada dalam hidup kita tidak berkarya. Ini Alkitabnya. Dia diam seperti lilin redup. Bagaimana menghidupkan Roh Kudus itu? Redup. Kalau Roh Kudus itu redup, kemana kita khawatir, kita takut masa depan, segala macam, takut. Nah, pasti ketakutan, kekhawatiran, lihat ini aja takut, nanti ada setan, nanti ada ini, nanti saya mati. Ya kalau kita sudah Roh Kudus, kalau besok mati, sekarang tidak mati. Ya, tetapi kita bilang sama Tuhan, saya kapan saja mau mati, tetapi jangan disiksa. Sebentar habis khotbah saya mati, puji Tuhan, tapi jangan disiksa. Syukur, kita nggak pernah takut. Ya, di situ intinya. Kuncinya di situ. Kalau kita mengalami sesuatu ketakutan, berarti Roh Kudus yang ada, ini Alkitabiah ya, kita orang Kristen. Berarti Roh Kudus yang ada dalam hidup kita tidak berkarya. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Ya, karena redup. Nanti baca di Yohanes 14. Banyak 14. Kalau sudah itu baca, nanti kita akan luar biasa. Kalau sudah takut, bilang, Roh Kudus, beri aku kekuatan, keberanian. Aku tidak takut. Buktikan. Tetapi Roh Kudus itu ada, hidup dalam kehidupan kita. Ya, saya kira cuma itu yang perlu. Ya, yang perlu saya tambahkan ya. Jadi, ya, ketakutan itu yaitu kenapa kita takut? Karena kita kurang percaya, kan ada firman Tuhan. Ketakutan itu karena kita kurang percaya. Nah, kalau kita yang percaya, ya karena kebenaran itu sudah memerdekakan kita dari ketakutan. Jadi kalau saya belum bacakan tadi, Pak. Jadi kalau yang masih merasa kalau di kamar sendiri, di gelap, kemudian bulu kuduk berdiri, nah itu berarti mesti, ya. Jadi kalau kita yang dalam Tuhan, itu kita percaya kebenaran itu sudah memerdekakan kita dari ketakutan, ya. Ya, terutama Roh Kudus berkarya. Ini saya bacakan ya, Efesus 5 ayat 8.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dulu kita orang gelap, tetapi kalau kita masih semua ketakutan, maaf, berarti masih ada kegelapan. Roh Kudus nyalanya itu tidak. Tapi kalau sudah menyala, itu Alkitab ya. Saya tidak mengakini. Alkitab yang berkata. Saya dengan Pak Sastra kalau ada acara-acara itu ya itu kan kita tahu bahwa itu banyak serangan kuasa gelap. Ya. Kita malam-malam kita nggak masih bangun berdua nih. Kita ceritain waktu di Pantai Anyar. Nih, kesaksian. Oke, sedikit aja ya. Waktu kami di Pantai Anyar, kita berangkat 11 orang. Pak Dani, saya, Babes almarhum, Miki, Artono, 11 saya lupa siapa lagi itu ya. Itu di vilanya siapa namanya, Bro? Ya, saya lupa namanya itu. Vilanya siapa ya? Itu satu villa nggak boleh ditempatin. Itu si Miki tidak bisa tidur. Terus yang lain minta pulang semua. Terus almarhum satu sudah meninggal, saya lupa. Waktu itu dia bilang, saya masuk, pintu sudah terbuka, pintu depan. Begitu saya masuk, pintu itu tertutup, mobil saya dihajar. Gila, gitu kan. Terus akhirnya ada beberapa katanya ada melihat pohon itu berjalan, terus ada lihat ini, segala macam dilihat. Nah, terus akhirnya kita kan malam setelah malam itu semua minta pulang. Semua Miki minta pulang. Dia tidak tahan di situ. Dia minta pulang atau pindah hotel. Semua minta pulang. Babes minta pulang. Yang tidak minta pulang Pak Deni Mandi dan saya. Nah, setelah itu mari kita berdoa. Karena sudah minta pulang, sudah ketakutan semua, mencekam katanya. Nah, ayo kita berdoa. Terus kami perjamuan kudus. Kita berdoa, saya pimpin doa perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus saya tanya, gimana? Jadi pulang? Nggak jadi pulang? Pokoknya kita sudah berani. Akhirnya kita suka cita nyanyi. Jadi itu Bu Tina ya, itu waktu malam itu, kemudian penunggunya tuh ada. Jadi saya ada tuh kayak leak lah, kayak dari Bali itu, karena memang itu Bali ya. Leak. Semalam kita bertiga nggak tidur. Almarhum sudah meninggal satu. Dia menampakkan diri, kemudian saya nggak takut, saya kejar dia lari itu, rupanya itu kan Bali kan itu apa ya Pak ya itu. Ya ada yang poleng itu. Hitam putih dia. Iya, saya kejar dia tuh. Itu malah saya nggak takut, saya kejar karena saya tahu bahwa Tuhan kita kan lebih besar segalanya. Jadi kalau kita yang benar-benar ya bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita ya. Jadi kita nggak takut lagi kayak begitu-begitu. Ya, sekarang para pendoa hidupkan Roh Kudus. Ayat tadi bilang pokoknya hidupkan Roh Kudus, berdoa, sering berdoa. Lama-lama dia akan nyala. Karena kan itu seperti apa ya, diasah gitu. Diasah ya. Diasah seperti besi. Besi kalau pisau pun dipakai terus tidak diasah kan nanti tumpul. Nah kalau diasah kita nanti tidak bakal Ibu, tidak bakal. Saya dulu awal-awalnya tinggal di rumah saya ini tiap malam saya gemeter. Rumah gede begini, pohonnya banyak, pikiran saya ada setan kali di belakang, ada setan rumah kosong di atas, gitu aja pikirannya. Melihat sana, lihat lampu pasang. Lampu saya berapa Ibu? Tahu nggak kalau hidup semua? 100 lampu, 100 titik lampu kalau hidup semua di rumah saya. Iya 100 Bu. 100 lampu dulu saya hidupin. Sekarang enggak. Sekarang tinggal berapa? Tapi saya tidur gelap, Pak. Enggak takut sama gelap. Justru saya kalau tidur gelap, semua mesti digelapin gitu, kecuali lampu luar doang. Tapi kalau saya sendiri gitu ya, sampai dulu pun waktu almarhum suami pertama meninggal pun, ipar saya tahu kebiasaan saya dulu mandinya selalu berdua itu sama suami ya. Soalnya kan masih muda ya Bu ya, namanya masih inilah tahun-tahun pertama. Nah begitu dia meninggal langsung ipar saya pada bilang gini, Ci lo mau mandi? Iya. Mereka tahu kebiasaan saya tuh mandi selalu berdua. Ya udah sini gua temenin sampai mandinya rame-rame. Itu kalau takut itu mandinya bertiga sama ipar saya. Kalau takut serangan orang jahat itu wajar takut ya. Nah, itu wajar takut serangan orang jahat.
itu wajar takut. Tapi kalau serangan-serangan setan, iblis, kita nggak ada takutnya karena kita berkuasa lebih besar. Soalnya kita diserang oleh musuh, nah itu wajar lah. Saya juga takut, apalagi punya masalah, nipu orang dan lain sebagainya. Terus dia datang para preman-preman, ya takut juga. Ya, itu kita tidak bicara di situ tadi. Ya, nanti Dita, kayaknya kamu mesti dikonseling deh. Nanti harus konseling. Satu-satunya menyelesaikan konseling, kedua terus ucap syukur. Karena itu biasanya kalau pengalaman saya begitu, kalau kamu itu pasti ada sesuatu yang menjadi celah. Ya, artinya sesuatu yang dulu waktu adik saya meninggal pun masih kecil, lebih kecil dari Hansel gitu. Adik kan meninggal umur 4 tahunan, saya masih kelas 2 SD. Dari situ udah ketakutan, tapi nggak separah sekarang. Dulu namanya masih kecil, enggak takut gitu. Omah meninggal pun juga sebenarnya masih kecil kan belum ngerti apa-apa ya itu setan atau apa sebenarnya enggak. Kemarin kan sudah dijelaskan dalam konseling, ketakutan yang berlebihan. Ya, ini itu kamu mesti dikonseling itu nanti kan. Berarti kemarin kurang menyimak karena banyak di terlalu banyak. Semua jelas kemarin yang saya jelasin. Itu kamu mesti dikonseling itu. Ya. Ya. Saya bilang, saya konseling sudah pelayanan, Tuhan sudah dahsyat. Kalau doa 1.000 orang menggelepar, saya masih konseling, Bu. Ya. 6 bulan lalu saya konseling lagi. Saya tidak hebat. Saya tidak hebat. Karena ada setia. Apalagi kita tidak pernah konseling. Jangan merasa hebat. Gitu. Karena orang Kristen itu kan dibilang, kelihatannya hebat, kelihatannya baik, kelihatannya saja, tetapi kan tidak tahu di dalamnya. Benar apa kagak? Itu di situ. Makanya kita kelihatan, melihat isi itu luar biasa. Itu kelihatannya, tetapi dalamnya kita tak. Yang tahu hanya Tuhan. Nah, kalau dalamnya bobrok, Roh Kudus tidak menyala. Di situ. Makanya perlu konseling. Di gereja lah, di mana gitu. Cari konseling. Yang konseling tidak perlu 1 kali. 1 kali konseling belum tentu. Saya 20 kali. Ya. Kira-kira. Ya, haleluya. Oke. Ya, kita sambung lagi besok ya. Ya, Pak Sastra. Ya, mari kita doa. Terima kasih Bapak, kami doa untuk setiap yang hadir pada sore hari ini, apapun pengalaman mereka, pengalaman Ibu Dita yang sering merasa kesepian atau ketakutan, mulai hari ini Engkau jamah Roh Kudus Adisu, biar Roh Kudus yang ada dalam hidupnya berkarya penuh, dan segala sesuatu yang tidak berkenan bagi kehendak-Mu, Engkau ampuni, Engkau hancurkan, Engkau musnahkan, sehingga Roh Kudus menyala dengan luar biasa. Sudah dihancurkan, kegelapan akan menjadi terang, orang yang terang, orang yang Roh Kudus hidup terang dalam dirinya, ketakutan, kekhawatiran tidak akan merajalela lagi dalam kehidupannya. Semua bisa dihancurkan karena kuasanya tiada tara, karena Tuhan memberikan kuasa. Setiap orang percaya kuasa musuh setan, kuasa menghancurkan musuh, kuasa melawan segala yang membuat ketakutan, kekhawatiran dihancurkan. Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan Ibu Dita, dalam nama Yesus. Amin. Kami doa juga Ibu Tina, Tuhan, kalau ada kesepian dan sehingga Engkau hibur, karena Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penasihat, yang sering disebut dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Oleh karena itu Engkau berkarya dalam keluarganya, Engkau terus hibur, bahkan malaikat-Mu terus menjaga, sehingga semua yang mengakibatkan kesepian apapun namanya, semua sudah dihalau, dan Roh Kudus yang ada dalam hidupnya berkarya penuh berkarya untuk menerangi. Kegelapan sudah dihancurkan sehingga menjadi terang dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Ibu Yeni, terus diberi kuasa tiada-tara untuk berdoa yang dahsyat, mendoakan orang-orang yang sakit disembuhkan, yang terbebani dibebaskan, yang terbeban berat dilepaskan, yang membutuhkan pertolongan. Engkau berkarya. Oleh karena itu Engkau beri kuasa Ibu ini dimanapun dia berada. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di marketplace, di LF, di perlombaan, di gereja, dimanapun Engkau beri kuasa. Haleluya, amin. Kami doa juga untuk Pak Aryadi, yang dalam dipelogosal setia sekata untuk melakukan semua bisnis yang diberkati. Kami doa Pak Surya bisnis diberkati. Kami doa untuk Ibu Pak Albert dan Ibu PB juga diberkati semua supaya berjalan sesuai dengan program-programnya Tuhan. Yang rindu untuk memiliki rumah, Engkau berikan rumah. Yang rindu memiliki apapun yang dicita-citakan atau yang didoakan. Engkau berkata dalam Yohanes 15:7, apabila Engkau ada dalam aku ada
dalamku. Apa saja yang kau minta akan aku berikan. Percayalah dengan iman. Itu adalah iman. Kalau iman kita sebesar biji sesawi, apapun masalah, apapun persoalan akan bisa kita selesaikan dengan mudah karena Tuhan akan terus membela, menolong kita. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Harus kita percaya pada waktu krisis resesi, orang pada ketakutan, pada susah keuangan dan apapun, tetapi orang-orang Kristen tetap bersukacita dan berpesta pora. Dan orang Kristen terus bersukacita dan bernyanyi memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan di situ Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Kami juga doa untuk Pak Denny Mane, Engkau berkati terus anaknya, istri, mertua dan keluarga semua diberkati, dan lebih dahsyat lagi dalam memimpin Galilea Blessing Ministry ini. Biar Galilea ini atau doa ini walaupun sedikit, tapi inilah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang setia akan terus berdoa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa juga kepada kami, Engkau berkati, Engkau ampuni kami semua yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau kuduskan kami, Engkau telah mengajar kami berdoa sesuai yang Engkau mengajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan meninggalkan Zoom ini, Engkau lindungi kami, beri kesehatan yang sempurna dan sukacita dan damai sejahtera untuk beristirahat atau menyelesaikan pekerjaan yang lain yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan besok sore kami akan bersekutu kembali. Engkau beri kami sehat sempurna, tidak kurang satu apapun. Kami menolak segala sakit penyakit, kami menolak segala kelemahan tubuh, kami menolak juga virus 19. Oleh karena itu, biarlah kami sehat sempurna, tidak ada satupun dari kami yang tertimpa oleh penyakit, yang tertimpa oleh mara bahaya. Semua apapun yang kami kerjakan, Engkau buat kami berhasil. Kami menolak segala penghalang-penghalang berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat kami berhasil 100 kali ganda, bahkan berlipat kali ganda. Apapun yang telah diterima bulan-bulan ini, bulan-bulan berikutnya dilipat kali gandakan. Kami percaya bahwa apa yang Engkau janjikan kepada kami, ya dan amin, karena janji-Mu tidak pernah gagal. Oleh karena itu kami mengaminkan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.